Wow, shalom semuanya. Wah, luar biasa, apa kabar? Lama tidak berjumpa, jadi saya kangen juga Tuban. Kemarin saya ngomong sama siapa ya? Sama Bu Wotom. Karena sebelum mengisi youth, mampir dulu isi bensin di warungnya Bu Wotom. Saya bilang, kalau saya kangen, itu berarti Tuhan hadir di tempat ini. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Kalau saya tidak kangen berarti tidak ada Tuhan, saudara. Amin. Iya betul loh. Bapak Ibu Saudara, tadi Susan sebelum menaikkan pujian yang terakhir, menyampaikan bahwa Tuhan ingin supaya menyambut kedatangan Tuhan Yesus kita semakin dewasa. Pagi hari ini saya mau bicara lebih dalam. Karena saya diteguhkan Tuhan bahwa sudah waktunya kita ini sudah tidak bisa main-main lagi. Jadi saya akan bicara lambat, saudara. Saya tidak terlalu membangkitkan emosi saudara. Karena pengalaman membuktikan emosi itu cuma sesaat ya Pak David ya. Kayak Coca-Cola dibuka, jos langsung keluar. Habis itu mimpes. Itu yang terjadi saudara. Hari ini momennya sudah beda. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan Yesus segera datang? Kami punya visi yaitu 2033. Ketika saya mengajak umat Tuhan untuk bersama-sama berdoa 40 hari saudara. Benar-benar menyambut Paskah itu kami berdoa, mengadakan doa every day. Itu malam saudara, karena supaya banyak yang habis kerja bisa datang jam 7 sampai jam setengah 9 mungkin. Kami berdoa, itu kami namakan Gunung Sinai Worship. Jadi Gunung Sinai Worship itu saya ditugaskan Tuhan untuk membawa umat Tuhan naik seperti Musa. Dan mendapatkan 2 loh batu. Kami lakukan penyembahan Gunung Sinai. Bapak Ibu Saudara, penyembahan Gunung Sinai itu penyembahan khusus. Kami menyembah saudara. 40 hari loh saudara. Kami tidak pernah lakukan itu. Walaupun jam 7 malam sampai setengah 9. Malamnya saudara, kami terus menyembah. Dan kami mendapatkan pesan Tuhan yang begitu luar biasa. 40 hari, selama saya menjadi orang Kristen, saya belum pernah berdoa, menyembah total ya saudara. 1 jam dan setengah jam firmannya itu 40 hari. Hari pertama kami lalui, kedua, 3, 4, 5. Bahkan sampai dari Pulau Bali ada seorang pendoa anggota kami di Pulau Bali. Khusus datang 40 hari mau sewa rumah saudara sampean. Dan bersyukur saya dapat villa yang bisa kami tempati untuk tim doa 40 hari Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa yang datang hanya mengambil 3 hari 1 minggu. Tapi kami full 40 hari. Dan disitulah Tuhan memberikan kepada kami visi 10 tahun ke depan, 2033. Bapak Ibu Saudara, visi 10 tahun ke depan, Tuhan mau supaya kita mempersiapkan diri, menabur saudara. Menabur doa, menabur pujian penyembahan, menabur pelayanan, menabur ibadah. Katakan sama saya menabur. Menabur itu kita sedang menaruh benih. Karena 10 tahun ke depan Bapak Ibu Saudara, coba kita mulai realita. Kemarin saya ketemu anak-anak muda. Saya ngomong sama mereka realita. Hari ini kita nggak bisa lagi hanya euforia. Hanya ikut-ikutan. Kita tidak boleh ibadah tanpa pengertian. Saya tanya sama anak muda, loh kenapa kamu ibadah pemuda itu loh?
Saudara mencapai kedewasaan itu hanya bisa melalui pengertian, pemahaman. Kalau kita nggak sampai ke titik sana, saudara, sulit sekali kita sebagai mempelai Kristus, 5 gadis bijaksana, menjadi orang-orang yang menjaga pelita. Sulit Bapak Ibu Saudara. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Coba umur Bapak Ibu Saudara tambahkan 10 tahun. Pak David, permisi, umur berapa Pak David sekarang? 76. 10 tahun lagi Pak David berapa? 86. Bapak Ibu Saudara, tambahkan 10 tahun umur saudara. Nah, Tuhan kasih Bapak Ibu Saudara, saya membawa setiap generasi. Sebab gereja itu bicara generasi. Ada 3 generasi. Di surat Timotius dikatakan ada yang namanya generasi Lois. Karena Timotius itu Paulus berpesan kepada Timotius. Hai Timotius anakku, hidupi iman yang kamu peroleh dari nenekmu Lois. Nah, Bapak Ibu Saudara, Pak David ini masuk generasi Lois. Yang kamu hidupi iman dari nenekmu. Saudara, generasi Lois ini menentukan. Katakan amin. Saya hari-hari ini dapat pewahyuan, artinya pengertian yang Tuhan beri untuk membawa umat itu udah lagi gak noleh ke belakang, saudara. Seperti Lot, istrinya Lot itu loh. Gak boleh noleh ke belakang. Istrinya Lot itu jadi tiang garam. Karena apa? Karena noleh ke belakang. Noleh ke belakang itu noleh apa saudara? Harta benda, makan, minum, pakaian, rejeki, jodoh dan semuanya. Hati-hati gereja bisa jadi tiang garam. Kalau kita nggak ngerti hati Tuhan Yesus. Kita nggak sampai mencapai kesempurnaan. Maka itu kami diberi 10 tahun ke depan, siapkan nak generasi Lois. Orang nggak bisa bilang begini, minta maaf ya saudara. Ada satu teori, janganlah menjadi gereja yang menua. Loh maksudnya gereja yang menua bagaimana? Ya anggotanya tua-tua. Saya nggak setuju saudara. Saya nggak setuju. Gereja itu tidak hanya milik anak muda. Kemudian orang berkata, gereja yang maju adalah gereja yang penuh anak muda. Tidak setuju. Karena gereja melingkupi 3 generasi. Dan semua generasi bertumbuh sempurna. Katakan amin. Nanti saya kupas pelan-pelan. Jadi iman yang muncul dari Lois itu generasi Lois. Kemudian dan yang turun ke ibumu Eunike. Ya. Jadi generasi Eunike namanya itu generasi dewasa muda. Masuk generasi dewasa muda, Susan, Idong, ini yang pegang. Baru Timotius, generasi Timotius. Jadi ada 3 generasi ini yang akan bertumbuh pesat, saudara. Dan mungkin tolong searching aja di surat Timotius, berapa ya, 1 Timotius berapa, tolong cari, tulis Lois aja, nanti kan muncul. Bapak Ibu Saudara mesti ngerti, jadi orang kan berpikir begini, anak muda perlu dibangun, harus hebat nih, gereja yang bertumbuh, gereja yang penuh anak muda, kelihatannya bagus itu saudara, kelihatannya bagus, tapi juga nggak bagus, kelihatannya benar tapi nggak benar. Kelihatan baik tapi nggak baik. Karena anak muda tidak akan pernah tumbuh sebelum ada kebangunan rohani generasi Lois. Yang mengerti katakan amin. Sebelum orang tua, Pak David nanti 10 tahun ke depan 86. Ya. Maka kebangunan generasi Lois
Ya, ini dikatakan 2 Timotius 1 ayat 5, catat ya, karena waktu saya ke Bali kemarin KKR di Bali ya, sebetulnya sih KKR itu bukan gede-gede, enggak saudara. Kami punya fellowship, kami sebut Kebangkitan Rohani. Yang kami layani itu kami punya kegerakan generasi Lois. Saya sudah bukan lagi generasi lansia di mana ibadah lansia itu sepertinya, maaf ya, ibadah sekolah minggu lah. Oma-oma datang, ya 60 orang, kemudian diajak dansa, no, bukan itu. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena gereja belum dewasa. Nggak ngerti. Karena mereka hanya melakukan, ya yang penting ada, tolong dong orang tua itu dilayani. Hei, dengar saudara. Di Alkitab tidak pernah ada, lihat orang tua yang tidak on fire. Semua nabi-nabi bahkan umurnya 80 tahun ke atas. Itu yang namanya Kaleb saudara. Umur 85 dia katakan, 45 tahun aku mengabdi kepada Allah. Aku mengikut Musa. Hari ini ya, usiaku 85 tahun tetapi kekuatanku sama seperti 40 tahun. Coba toh saudara, kalau kita nggak pernah mengerti hal ini, maka apa yang kita lakukan jujur boring, bosen saudara. Cuman kita hanya dikatakan yang setia. Loh, setia itu tanpa pengertian bosen saudara. Yang ngerti katakan amin. Kita nggak bisa egois, kita nggak bisa hanya berpikiran hanya diri kita. Nggak bisa. Kalau saya datang ke tempat ini hanya untuk tertuju khotbah saya untuk pribadi saudara saja. Muter dari dulu, nggak sembuh-sembuh, nggak mari-mari. Saudara gereja akan jadi tiang garam nanti. Nah kembali Bapak Ibu Saudara ini catat aja ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin hidup juga dalam dirimu. Jadi waktu saya ke Bali ketemu dengan seorang artis, dia musisi, ya itu tatonya dari sini sampai lengan, udah bertobat dengan istrinya dan dia bantu pelayanan kami. Dia seorang rocker. Waktu Pak Jokowi periode kedua di Gelora di mana kok Gelora? Di mana? Di Bung Karno ya? Di mana itu? Di Bung Karno di Jakarta itu saudara kan lari nih. Nah dia mendampingi salah satu grup terkenal yaitu Slang, saudara tahu ya. Dan Tirta ini juga dipanggil untuk, namanya Joe Tirta, dipanggil untuk rocker. Dia seorang rocker. Dan dia sekarang melayani dan membantu kami. Dia bergerak di Yunike. Nah waktu saya jelaskan ini dia kaget. Dia bilang, aku enggak pernah tahu ayat ini bahwa Timothy itu generasi Timotius akan bangkit di sebuah gereja ketika ada kebangunan para lansia. Orang tua mesti bangun. Mesti muncul Kaleb dan kalau pria itu Kaleb. Kalau wanita itu Lois. Baru generasi di bawahnya akan bangkit. Dan kemudian Timotius. Waktu saya jelaskan ini dia bilang, Pak, ini pewahyuan. Selama ini kita bongkar Timothy. Kita membiarkan generasi Lois. Terus bagaimana tugas saya saudara. Waktu kami kumpul di Bali. Itu saya bakar. Oma dan opa. Ada seorang pendoa. Namanya Ibu Liki saudara. 80 tahun. On fire. Saya bilang, ibu umur 82, tunggu, jangan mati dulu. Saya bilang, tunggu saya 10 tahun ke depan, Tuhan kasih. Kita akan melihat karya kemuliaan Bapa. Saudara, saya beritahu, 10 tahun ke depan, itu terjadi transisi besar-besaran secara alam roh maupun jasmani. Penampian begitu besar. Ya. Kita lihat realita saja, umur 10 tahun ke depan Pak David itu sudah 86 ya. 86 loh saudara.
ini akan terjadi yang namanya transisi. Dunia ini akan transisi 10 tahun ke depan. Setiap transisi itu selalu ada goncangan. Sama seperti lempengan, itu ada gempa bumi rohani, ada gempa bumi jasmani, secara spiritual saudara, yang sifatnya nyata dan yang sifatnya tidak nyata. Secara roh dan secara alam dunia ini. Ini kan spirit saudara, ini goncang. Mau enggak mau terjadi peralihan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih tabur nak. Mazmur 126. Karena apa? Kita berdoa supaya di masa kita Tuhan Yesus segera datang. Nah, apa yang kita lakukan ini ketika kita mengerti tentang hal ini, percepatan kedatangan Tuhan Yesus terjadi. Kalau gereja masih noleh terus ke belakang, kalau umat Tuhan yang digembalakan masih repot terus dengan kebutuhan hidup, udah saudara, gak akan siap lah. Kita akan kehilangan 3 generasi nanti. Saudara dengar, saya bagikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Tuhan mau gereja di tempat ini bangkit. Bangkit artinya kita ngerti gitu loh saudara. Jadi sudah tidak bisa masanya kita nggak memperhatikan 3 generasi ini. Dan Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa 10 tahun ke depan maka akan terjadi penampian dan hati-hati dengan kejatuhan. Saya katakan 10 tahun ke depan secara jasmani, baik secara jasmani maupun rohani, saudara harus humble, harus orang Jawa bilang itu apa adanya gitu loh saudara. Ya, nggak usah neko-neko, jangan aneh-aneh dan jangan jatuh. Bukan nggak boleh gagal loh ya. Bisa kita usaha gagal. Namanya orang bisa mengalami ketidakberhasilan. Itu nggak apa-apa. Itu namanya fenomena kedua. Tapi jangan sampai saudara melanggar firman, jatuh, saudara, kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Bapa. Nah, lebih spesifiknya 10 tahun ke depan. Bagi saudara yang sabar, ya, tekun, wis gak ambisi. Orang cari apa, cari itu, cari ini, saudara tidak. Anda hanya cari kerajaan Allah, hidup benar, betul? Kerja yang benar, ada waktunya, jangan spekulasi, jangan terlalu aneh-aneh. Lakukan aja apa yang saudara bisa lakukan, ya. Maka yang terjadi saudara dengar, bagi saudara yang dihina hari ini, sabar, 10 tahun ke depan, mereka akan berkata bahwa Tuhan Yesus itu benar. Dan Tuhan itu membela saudara. Dan Tuhan ada di hidup saudara. Yang kedua, kalau ada keluarga kita belum percaya, sabar hari ini. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai tidak tekun. Jangan sampai saudara mundur. Karena mereka melihat, dari jauh mereka melihat saudara. Memang mereka belum percaya. Tapi mereka melihat saudara. Jangan sampai engkau surut langkah. Setiap tahun tambahkan langkah saudara. Setiap tahun tambahkan kerajinan saudara. Karena mereka akan melihat nanti 10 tahun ke depan. Kuasa pembalikan terjadi. Engkau yang diremehkan, sabar. 10 tahun ke depan mereka akan mengakui bahwa Tuhan di pihak saudara. Hari ini belum nampak. Saya aja berita seperti ini. Saya belum bisa membagikan ke semua gereja walaupun kami punya plan, kami punya anggota dari Malang sampai Manado saudara. Bahkan anggota kami di Brunei Darussalam. Sampai hari ini satu keluarga melalui live streaming mereka digembalakan total menjadi pendoa. Tapi saudara, kami tidak bisa menyampaikan sesuatu yang belum masanya Tuhan. Benih ini gak bisa ditabur sebelum masa menabur. Jadi saya mesti sabar.
Tapi kalau pagi hari ini saya bisa bagikan benih ini kepada saudara, saya percaya itu akan bertumbuh di tempat ini dan saudara akan dipakai menjadi luar biasa. Katakan amin. 10 tahun ke depan. Kuasa pembalikan terjadi. Bahkan apa yang mungkin orang lain menganggap saudara nggak benar, mereka akan melihat kebenaran. Katakan amin. Yang setuju tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Jadi ini visi yang Tuhan beri supaya ayo dong persiapkan diri. 10 tahun ke depan umur kita berapa? Dan harus terjadi, kalau saya lihat di sini ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah generasi Lois, ingat ya, kakek-kakek, nenek-nenek, ingat ya, saudara, harus bangkit. Kalau saudara sudah mikir, aku tak pensiun ya, wis aku tak mengurangi, nggak bisa saudara. Saya pribadi, saya mau mencontoh nabi-nabi. Karena semua yang tercatat di Alkitab, orang pilihan Tuhan, matinya memberkati anak cucu. Dengan apa? Warisan rohani. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sepuh, penuhi dirimu dengan warisan rohani untuk anak cucumu. Dengar, kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca Alkitab aja tidak, bangun mulai hari ini. Bangun renungan firman, bangun doa, bangun ibadah. Sampai anak cucumu itu generasi Timotius bangkit saudara. Iblis sekarang pinter. Dia kacaukan gereja. Dengan cara apa? Dilemahkan. Saudara, live streaming ini sangat mendukung kita waktu COVID, betul? Dan mendukung orang-orang yang mungkin di rumah sakit karena pakai infus, pakai streaming. Betul? Lah tapi kalau ndak ada apa-apa loh. Loh kok ya streaming lah kebacut ah. Lalu makan marning ya saudara, sama ngelihat Pak Febi datang, oh lewat streaming aja, makan marning. Saudara, kamu nggak akan lihat kebangunan rohani. Kalau sekarang kita mikir, saudara minta maaf ya, ini baru intronya loh ya, belum khotbah loh saya. Jadi bersiaplah 3 jam ya Pak David ya. Haleluya. Amin. Oh ya, Susan ya. Saudara, gak boleh begitu. Kalau hari ini saudara berpikiran ini ya, aku wis tuwek. Oh mati saudara roh saudara. Gak bisa. Banyak orang, Pak kami ingin keluarga kami diselamatkan. Anak menantu cucu tergantung kamu. Kamu membangun warisan enggak? Bangun harta enggak? Harta apa sih Pak? Toko besar Pak. Duit banyak. Bukan itu. Harta rohani. Katakan amin. Maka itu di Efesus 4, tolong buka. Nah saya mulai masuk dulu ya. Saya mulai masuk, karena kalau bicara ini memang panjang saudara. Makanya saya pelan-pelan, karena saya nggak mau ketipu lagi. Saudara tak bos, emosimu nangis di depan Tuhan. Tak doano sampai geblak, ya, sampai kejet-kejet, ya toh. Air mata, air ingus keluar semua, air liur semua keluar. Membasahi jasku, sehingga pulang harus saya laundry. Kemudian saudara keluar, dan saudara nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Tapi tidak di sini saudara. Haleluya. Saudara tetap maju. Dulu berbeda dengan hari ini. Besok lebih berbeda dengan today. Karena saudara bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Allah, selama-lamanya menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang percaya mbok yo tepuk tangan ngono lho rek, ojo meneng ae. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, ini nanti tanggal 23 September itu ulang tahun kegerakan kami, NCC Internasional. Orang-orang itu pada mau datang ke tempat kami gara-gara apa? Mereka mau doa 4 hari rally doa kami. Dia bilang, aku mau lihat jemaatnya Pak Febi. Karena beberapa ada anggota
itu yang datang menyaksikan. Dia bilang, Pak, jemaatmu yuk, muilitan kabeh yo Pak yo. Saya bilang saudara, jemaat yang saya gembalakan, saya katakan ke mereka, saya minta nyawa mereka dikasih saudara. Kok bisa sampai segitu Pak? Saudara, orang pengajaran itu kan sepi ya. Di kami 80% loh pengajaran. Doa pagi kalau Sabtu 80% loh. Kita hitung persenan aja, jangan jumlah. Lah kalau saudara punya 10.000 jemaat yang datang 1% ya kalah tau mbak aku. Ya Pak David ya. Misalnya jemaat saya 10 orang yang datang 8 lah lebih hebat saya. Loh, kan persentase. Di hadapan Tuhan itu bukan jumlah. Nanti saudara akan ngerti Tuhan itu gak cari jumlah. Tapi Tuhan cari orang yang setia. Yang mau berdiri, ngerti, dewasa. Nah ini panjang, makanya saya bilang kan panjang. Saya harus jelaskan benar saudara. Saya bilang, jemaat yang saya gembalakan itu taruhannya udah nyawa. Karena saya perjanjian nyawa. Saya melayani itu taruhannya nyawa, penggembalaan itu. Makanya saudara kan tahu Agus ini kan yang dampingi saya terus ya Pak David ya. Pendoa syafaat sekarang. Dan pembicara di anak-anak muda. Kenapa? Karena saya push dia. Dia unik. Di tempat kami saudara, orang tua rata-rata pergerakan kami itu para janda-janda saudara. Jadi memang janda itu terdepan. Luar biasa. Tidak bingung kawin. Haleluya. Karena mereka sudah menjadi mempelai Kristus. Mereka siap menyambut Tuhan. Saudara lihat di tempat kami itu jemaat itu naik sepeda ontel saudara. Tapi saudara militan. Kok bisa ya Pak? Itu yang saya ingin bagikan ke saudara. Karena mereka dewasa. Saya kalau khotbah saudara lihat di YouTube. Saya kalau marah sama jemaat itu kuping bisa cepot saudara. Bahkan ada satu orang ibu pamit sama saya. Pak saya tidak kuat ada di sini. Jantung saya pedot. Yang monggo silakan ibu. Tidak apa-apa. Sama suaminya. Penampian terjadi. Saya enggak pernah takut. Katakan amin. Sebab ini rahasia besar. Saudara dengar ya. Ini saya kasih tahu ya. Ini rahasia-rahasia yang tidak ada pendeta yang buka. Saya bukakan supaya umat Tuhan itu ngerti gitu loh. Bahwa yang dilakukan kita itu hamba Allah. Itu tidak main-main. Saudara dengar ya. Juga ini Susan dengar ya. Sama Idong dengar ya. Anak-anaknya Pak David harus dengar. Pak David itu sama seperti saya. Dipercaya oleh Tuhan Yesus. Sebuah gereja. Loh. Saudara pikir ini hal biasa. Sama seperti misalkan saya diberi ya, satu perusahaan sama orang tua saya gitu loh. Kan saya harus kelola dengan benar, betul ya saudara? Ini kan kehormatan. Loh saudara, perusahaan masih bisa dilakukan manusia. Ya. Rumah burung walet, ya, itu mertua saya kan pengusaha di sana, almarhum. Loh kita dikasih rumah burung walet seneng gak? Udah hasil loh. Sebulan 10 kilo, mau enggak? Siapa yang mau? Cepet tak kasih. Bapakmu aku. Ngerti? Seneng toh? Tapi itu kan bisa diusahakan manusia. Gereja tidak satupun manusia bisa membuka. Hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus percayakan kepada siapa? Kucing apa manusia? Masih bersama saya enggak sih ini? Bisa bahasa Indonesia ya di sini ya? Bisa enggak? Saya mau dengar. Gereja itu dipercayakan kucing atau manusia? Sekali lagi, kucing apa manusia? Manusia. Nanti saya buka. Tuhan Yesus cari seorang yang dipercaya membuka gerejanya. Yang buka Tuhan. Dengar ya, berarti upahnya Pak David gede enggak? Gak main-main saudara. Makanya saya ngomong minggu lalu sama jemaat. Saya bilang, aku ora egois. Pak David ini tidak egois. Berkat gembala itu dikasih. Ngerti?
dibagikan ke umat. Masih bersama saya enggak ini? Ngerti ya? Jadi saya ngomong sama jemaat dulu, gini loh Rek. Oh aku gak keketok ya, oh diwalik. Oh. Gak kelihatan Pak ke sana, direkam. Enggak apa-apa wis. Ben suara itu ay. Loh, enggak apa-apa suara denger. Jadi gini dengar saudara. Karena ini penting gitu loh. Saya ngomong sama jemaat, kalau saya egois ya, saya ngomong sama anak saya. Anak saya kan umur 31 dan yang kedua nanti sebentar akan menikah. Udah gede. Mantu saya sama saya bilang, kita itu perlu bersyukur loh. Siapa sih saya? Siapa sih kita dipercaya gereja yang manusia enggak bisa bikin? Ayo siapa yang punya duit mau miliaran, buka gereja kalau bisa. Ora iso. Betul Pak David? Bisa? Ora, gak akan bisa. Orang kan bilang, enak ya cow gereja. Yang ngomong cow gereja, Anda tahu cow? Cow itu kerja loh. Dianggap ini bisnis lah saudara. Banyak tuh yang ngomong gitu. Enak cow gereja. Yang ngomong cow itu, ya, suruh buka gereja. Kalau Tuhan tidak buka, ndak bisa. Ngerti ya? Ngerti ya? Saya bukan bela Pak David loh, bukan. Karena ini realita. Saya ngomong ke jemaat, saya dan istri anak-anak gak egois. Karena gereja itu sebetulnya berbicara tubuh Kristus. Memang kepala gereja Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus punya kepala, yaitu di dunia ini koceng apa manusia? Lah manusia itu berarti kan saya gembala, itu kepala. Nah tubuhnya itu mesti ada. Mengerti? Siapa tubuhnya? Jemaat. Siapa jemaat? Saya mau tanya sekarang. Orang yang insidentil tidak peduli dengan gereja apa jemaat itu. Bukan, saya bilang. Ngerti ya sekarang? Saya bilang hanya orang-orang yang setia. Yang bersama saya. Nyerahkan nyawa, gandeng, tubuhku. Upah gembala. Anda terima juga. Karena kita akan bersama-sama memerintah di kerjaan 1000 tahun. Pak, dasarnya apa firmannya? Saya kasih tahu saudara. Lihat ya. Semua yang dicatat di Alkitab, para nabi, mereka punya tempat khusus di surga. Namanya tercatat. Amin. Musa, Elia, Abraham semuanya. Daud. Nah, itu orang yang dipercaya untuk mengemban pekerjaan pelayanan manusia. Keselamatan manusia. Mulai dari Abraham. Amin. Sampai rasul-rasul. Bahkan yang lebih dahsyat lagi. Saya kasih tahu. Pelacur. Ada 2 yang dicatat di Alkitab pelacur. Rahab namanya tercatat. Rahab itu pelacur. Tapi karena dia gabung dalam pergerakan keselamatan umat. Dia menyelamatkan tentara Israel. Namanya tercatat. Sampai hari ini namanya ada di kitab kehidupan. Yang kedua, seorang yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Bisa ngerti? Wanita ini memberikan semuanya dalam rangka mengurapi Tuhan Yesus untuk naik ke kayu salib. Wanita ini dicatat namanya. Tuhan Yesus berkata, selama Injil diberitakan, wanita ini namanya tertulis. Berarti orang yang dikasih kepercayaan sama Tuhan. Asal dia hidup benar loh ya saudara. Saya kasih tahu. Kalau saya zina nggak benar, hilang saya. Bagaimana dengan jemaat? Maka itu cari gembala yang benar. Saudara, kalau saya ngomong ini bongkar semua. Karena gereja sudah agamawi. Gereja hanya maaf. Umat aku datang cari Tuhan. Kalau cuma cari Tuhan enggak usah ke gereja ya Pak. Di omai buka streaming cari Tuhan ya Pak ya. Gereja itu kita itu bersama tubuh Kristus. Karena dipercaya sama Tuhan Yesus. Untuk mengemban ini loh keselamatan. Halo, masih ibadah? Patenono sih. HP-nya mesti emak-emak gitu. Bingung dia nggak tahu HP-nya siapa, padahal dia HP-nya dia.
Di silent. Kalau enggak kasihkan Pak Febi tak dol. Ya. Buat panti asuhan. Satu lagi yang namanya Simon dari Kirene. Tahu saudara, itu orang kan baru datang. Tak muncul gini mana wis. Krungu saudara-saudara, nanti yang di WhatsApp ngomong, Pak, nengah lagi Pak. Gitu. Simon dari Kirene. Siapa Simon? Simon itu kan baru datang dari luar kota, ingu-ingu rame-rame ada apa toh ini kan gitu. Apes enggak dia sebetulnya? Tiba-tiba ditarik tentara, hei kamu pikul salibnya. Loh, tapi bejo loh saudara. Setiap orang yang dipilih, yang melakukan pekerjaan untuk membangun keselamatan, namanya pasti ada di kitab kehidupan. Kalau Pak David ada di kitab kehidupan, maka jemaat yang setia, yang bersama-sama dengan tubuhnya, yang terhisap benar-benar, maka mereka juga dicatat di kitab kehidupan. Katakan amin. Kalau pengangkatan pasti terangkat sama-sama gembala. Loh ini kebenaran gitu loh. Saya tuh disuruh Tuhan Yesus betulkan gerejaku gitu loh saudara. Jadi pelayanan saya itu di Bali, saya tanya, Pak buka gereja Bali. Moh, saya bilang. Ini udah akhir zaman. Saya punya pergerakan saudara di mana-mana Surabaya. Wes sekarang saya bantu gereja. Soalnya gereja saya orang bener saudara. Bisa ngerti sekarang? Makanya saya bilang jemaat. Hei Anda itu tahu kalau Pak Febi marah sama kamu. Doa pagi gak datang. Minggu gak datang, Kamis gak datang, pengajaran gak datang. Mau apa kalian? Saya bilang. Ketemu sama saya di kantor. Mau doa apa? Minta sama saya. Oh bukan ndredeg saudara. Lihat YouTube saya, buka. Kenapa saya begitu? Karena aku mau kamu dapat warisanku juga. Kalau aku egois, orang peduli saudara. Tak tinggal nang luar negeri, Saya mau ke Australia, pelayanan mau ke Amerika, mau ke keliling iso, saya bilang. Tapi saya tidak, karena saya bapak. Ini aja sebulan, satu ini toh, yang lain enggak mau saya. Minggu lalu harusnya saya di Surabaya. Enggak mau. Kalau di Bali itu sampai saya ngambil 3 hari aja pulang, dan mulai. Soalnya pengen ketemu anak-anakku. Saudara bisa mengerti sekarang? Tidak pernah loh diungkap loh oleh siapapun pendeta yang pernah ngomong kayak gini. Makanya pendeta yang gembala saudara. Saya itu bangga. Saya dan anak saya, menantu, istri, cucu, kami bangga. Dipercaya sama Tuhan Yesus loh. Karena pasti nama saya dan keturunan saya itu sudah di kitab kehidupan. Yes. Dan setiap orang yang ditakdirkan. Kenapa saya bilang ditakdirkan? Gereja itu ditakdirkan saudara. Di Tuban ada berapa banyak gereja Pak David? 50 ada? Tidak ada. Kota aja berapa? 15, 16. Kenapa saudara tidak di gereja sana? Semua sudah dijodohkan. Ngerti? Gereja tidak bersaing. Gereja itu tidak rebutan. Jadi doa saya Tuhan, orang yang kau jodohkan sampai mati setia sama saya. Itu orang yang dapat warisan gembala. Tepuk tangan. Loh ini fakta, ini bukan karena sekali lagi Pak David ada. Meskipun Pak David hari ini tidak ada, saya mesti ngomong ini gitu loh. Karena jemaat dablek, gitu loh. Saya orang ngerti, dibodohi dengan pembicara minta maaf, ngawur. Orang datang ke gereja rame, terkenal, artis datang, you kenal nggak sama gembala? Enggak. Berapa tahun di sini? 10 tahun. Kok mau di sini? Bagaimana toh saudara? Oh enggak Pak, saya lihat Tuhan. Kalau lihat Tuhan enggak usah ke gereja. Ini ngomah wae bisa. Ngerti? Gak usah ke gereja kalau ketemu Tuhan saja. Tapi kita ke gereja
Karena Tuhan mau saudara bersama-sama dengan gembala memikul tanggung jawab. Mengemban keselamatan bagi semua orang, khususnya kota Tuban. Maka itu, kalau nanti sore sih mungkin tidak nutut saya ya. Saudara akan mengerti nanti tentang tugas keimaman. Perlu seminar ini saudara. Kalau enggak gitu orang tumbuh itu namanya generasi Lois gak tumbuh. Generasi Unike tambah entek saudara. Generasi muda mampet total saudara. Jangan salahkan anak muda. Karena yang Loisnya itu udah melempem gitu loh. Ngerti? Makanya mari bangun 10 tahun ke depan. Tante-tante ya. Ini tante yang pakai masker biru umur berapa? Kenapa? 70. Jangan mati dulu. 10 tahun depan umur 80 tetap on fire. Jadi pendoa syafaat setia. Berdiri terus. Berdiri terus. Maka terjadi kebangunan. Oh berarti di tempat kami nanti 1000 orang. Bukan. Roh saudara. Ketika engkau berdiri sungguh-sungguh. Belahan dunia yang lain. Terjadi kegerakan. Bom. Bisa ngerti. Kenapa gereja ini ada di Tuban? Kenapa mesti berdiri gereja Betani di Tuban? Coba tahu saudara. Maka kalau saudara nggak dewasa, ya nggak bisa ngerti gini. Isinya bayar uang sekolah, nangis-nangis bayar kontrakan, nangis-nangis kerjaan, nangis-nangis jodoh, nangis-nangis masalah duniawi terus aja. No, ini sudah nggak bisa lagi. Tuhan mencari orang yang penuh dengan persoalan dunia, tapi dia tetap mengabdi kepada Tuhan setia. Maka berkat Allah akan tercurah dalam hidup dan keturunannya. Tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi saudara. Tolong rekaman ini ya, dengerin terus. Maka di menit-menit yang akhir ini, tolong buka Efesus 4. Supaya Bapak Ibu Saudara ngerti, ya, dan Bapak Ibu Saudara akan terbangkitkan imanmu. Ingat saudara, ya, para orang tua, kamu harus fight, harus bangkit. Harus bangkit. 10 tahun depan, saudara akan mengalami yang namanya kuasa supranatural Tuhan. Saudara dengar ya, sebelum kita baca ya. Orang yang berjalan dalam rancangan penyelamatan, itu seperti bangsa Israel yang berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Lihat, padang gurun. Siapa yang pernah ke padang gurun? Pasti tidak pernah. Pernah ibu ke padang gurun? Israel kan bukan padang gurun. Yang padang gurunnya di Gunung Sinai. Di mana? Coba lihat di YouTube aja. Padang gurun itu saudara, gersang sekali. Kalau saudara pernah ke padang gurun, panas 45 sampai 50 derajat, tidak ada kehidupan. Tapi Tuhan Allah, kenapa membawa ke sana? Dan saudara tahu, sepatunya enggak rusak. Pemeliharaan Allah terjadi. Tidak ada yang sakit tuh saudara. Kenapa? Karena mereka berjalan dalam rancangan Allah. Tanah Kanaan itu di mana sekarang? Gereja. Bukan di hidupmu, saya kasih tahu. Sebab ada banyak pengajaran yang hari ini sudah mulai mengeluarkan dirinya dari gereja. Gereja. Katakan sama saya gereja. Dan ingat gereja adalah gembala dan tubuh. Tidak ada di tempat lain Kanaan itu. Katakan amin. Sebab Roh Kudus turun atas gerejanya. Nah, dengar ya. Kuasa supranatural Allah itu terjadi bagi orang yang berjalan dalam rancangannya. 10 tahun ke depan, Tuhan kasih. Seperti bangsa Israel. Kuasa supranatural itu bekerja. Dimampukan
disanggupkan, diteguhkan, dikokohkan untuk saudara tetap setia, tetap teguh, tetap berdiri bagi keselamatan 3 generasi, kebangkitan generasi dalam gereja, dan kebangunan rohani atas seluruh dunia. Kapasitas saudara bukan kapasitas lokal, tapi Injil yang diberitakan kepada Abraham. Di dalam Galatia 3 ayat 8 dikatakan apa? Olehmu semua bangsa diberkati. Orang yang ngerti apa yang saya sampaikan ini 10 tahun ke depan, kapasitasmu kapasitas bangsa. Maka kau punya energi yang kuat. Umurmu 85 tahun, tapi kekuatanmu 40 tahun. Apa maksudnya 40 tahun? Tetap bisa kerja macul gitu. No, bukan itu. Tapi roh doa, roh melayani, roh ibadahmu tidak pernah padam. Sampai Tuhan Yesus datang. Sebetulnya ini bayarnya larang ya. Karena saya dapatnya gratis, saya beri gratis. Ngerti? Jangan abaikan yang saya ngomong ini loh ya. Karena ini pesan akhir zaman saudara. Nah sekarang saya tunjukkan Efesus 4 supaya kita lebih terbelalak. Dan coba diiringi musik, mau ending. Efesus 4 ayat 8. Mari saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara, ini pemusik boleh masuk semua ya ke habitatnya. Karena mereka sangat luar biasa. Tepuk tangan buat tim musiknya. Mereka ini juga sampai mati loh saudara. Yang ngedrum, kamu umur berapa sekarang? 10 tahun depan 27. Amin. Masih jos. Dahsyat. Dahsyat. Amin. Haleluya. Saya ngomong sama oma-oma. Saya pingin nunjukkan sama dunia. Bahwa kita umur boleh lanjut. Jangan masuk panti jompo. Saya bilang. Bahkan ada orang Kristen yang aku tak nikmati hidup ning panti jompo ya Pak ya. Orang Kristen kok nikmati hidupnya apa? Iku orang punya duit loh saudara. Sama anaknya ditaruh panti jompo lewarang loh saudara bayar. Susah mak iki. Makanya doakan ya. Proyek 10 tahun ke depan kami sedang menyiapkan pusdiklat. Gedung 3 lantai. Di atas saya kasih kamar. Kami mau buka namanya panti doa. Panti jompo bukan. Kami akan membawa dari suku bangsa datang kota Malang. Saya latih menjadi imam. Orang-orang tua ya kita latih jadi imam. Bahkan mereka yang dibuang pun mereka siap jadi pendoa. Ayo sama saya. Itu kamar-kamar saya siapkan untuk apa? Untuk tamu-tamu dan untuk orang-orang yang siap mati sambil berdoa. Saya jamin orang tua, kamu tidak akan direndahkan keluargamu. Amin. Ya. Bangkit saudara. Nanti sama Pak Fibi yang umur 80 sama 90. Kita ke mall. Jalan sama-sama. Saya 10 tahun ke depan masih umur 65. Haleluya. Masih ganteng, seger, kinyis-kinyis. Saudara yang tua ikut saya nanti ke mall Surabaya, Tunjungan Plaza. Jalan ber-50 orang tua-tua. Tapi mereka on fire. Anak muda lihat, gila om, tante umur berapa? Kami kelompok Lois 60, 70, 80, 90. Tapi kami semangat untuk melayani. Kita datang Surabaya untuk melayani. Amin. Kita jalan ke mall. Nanti anak muda tanya, resepnya apa? Tante, cu Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu. Ini gak mari-mari rasanya aku. Tolong buka Mazmur 92 supaya saudara ngerti. Amin. Bu Woto jo mati sih. Haleluya. Umur berapa Bu Woto? 59, 10 tahun lagi 69, saya 65. Kita tetap semangat.
Mudah-mudahan Tuhan Yesus cepat datang, katakan amin. Di masa kami cepat datang. Doa Tuhan Yesus cepat datang. Minta sama Bapa sebab Bapa yang tahu masanya. Amin. Nah, orang-orang yang siap nyambut itu orang yang lengket sama gembala, lengket dengan gereja, pasti mereka senang. Mazmur 92, tolong buka. Enak melok Tuhan Yesus itu saudara, gampang. Ojo aneh-aneh, ojo keminter. Ada amin. Ini saya ngomong gereja lain loh, saya ngomong di sini loh. Aku ora digawe mangan kok. Mazmur 92, ayo. Chris, ayatnya 14 Chris. Hafalkan juga ya. Ini berkat di Malang banyak saudara. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Di mana bait Tuhan sekarang? Gereja. Wesa. Gereja, mangan gereja. Loh iya. Memang. Gereja kowe tar yo tak entekno aku. Gitu. Mereka yang ditanam, ngerti ditanam. Jadi ini bukan egoisnya gembala loh ya. Bukan, tapi ini struktur yang benar dari surga. Supaya saudara itu kalau terangkat, ora tertinggal. Ngono loh Bu, Pak. Ngerti? Wis urip soro. Ketinggalan pesawat. Mimble sampean. Soro ndak popo. Sabar wae. Amin. Tekun setia. Pasti kemenangan. Kita akan terangkat bersama-sama. Kemuliaan anak Allah. Aman apa amin? Amin dan aman. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bertunas saudara. Ditanam loh ya. Selanjutnya, 15-nya, itu 14 ya berarti. Next. Pada masa tua. Ayo baca saudara. Pada masa tua pun mereka masih apa? Berbuah. Terjadi di tempat ini. Mulai hari ini tanggal 23 Juli. Saudara yang generasi Lois. Dan juga Unike yang sudah punya anak itu loh. Apalagi punya cucu. Ayo, semangat. Amin. Semangat, bukan semangat lagi. Sumangat. Bilang kanan kiri, semangat. Kemis ada doa malam. Semangat. Kecuali saudara ada keperluan mendesak, orang apa-apa. Tapi ben kemis gak teko. Waduh saudara. Kalau saya Tuhan Yesus tak jadikan kodok sampean. Ngorek-ngorek di sawah ngono. Haleluya. Kenapa sih Pak Febi khotbah begitu? Karena kami tidak egois gitu loh. Karena kami mau memberikan berkat rohani. Jangan kami dan keluarga kami aja yang naik. Tapi bagaimana dengan umat Tuhan? Oleh karena itu saya bisa marah. Saya bisa sungguh-sungguh ngomongi jemaat itu saudara. Sampai hari ini. Di tempat kami saudara ya. Kami berubah semua ketika ngerti ini. Dari sekolah minggu. Remaja berubah. Anak-anak muda kami sudah nggak lihat jumlah. Mereka on fire. Saya tunjukkan ke saudara. Mereka pendoa syafaat. Karena apa? Karena ada generasi Lois. Saya kan termasuk Lois 50 tahun ke atas. Yang peduli. Gimana peduli itu ngasih lemper gitu ke anak muda. No, saya bangun bersama-sama generasi Lois di gereja. Fire, fire, semangat, semangat. Semangat pengajaran, semangat doa pagi, semangat doa malam, semangat ibadah, semangat. Tidak pernah kendor, bangkit generasi anak muda. Bukan dikasih lemper. Anda cuma kasih duit tapi Anda tidak pernah ibadah. Percuma. Bisa ngerti ya Bapak Ibu Saudara. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Luar biasa. Siapa yang mau terjadi dalam hidupnya? Amin. Juga ini kamu siapa namanya? Hah? Jordan. Jordan ini kan beranjak terus menjadi tua. Lihat Jordan, gemuk dan segar. Pasti itu bukan fisik loh ya. Roh. Semangat terus. Amin. Meskipun orang duit-duit tetap semangat. Asal ada drum dia ngedrum terus. Sampai luwe ngedrum terus. Amin.
Orang lain makan steak tenderloin. Dia steaknya drum dimakan. Hebat ya. Dikasih bumbu keju. Karena punya roh Allah. Tapi namanya tercatat di surga. Di kitab kehidupan. Dia dan keturunannya. Semuanya dijamin Tuhan Yesus. 15. Saudara, ini saya bagikan ke semua generasi. Senang saudara. Makanya saya semangat saudara. Pak David adalah 76. Oh, saya nanti 10 tahun masih 65. Masih aduh. Pak David 10 tahun 86. Ayo 15-nya. Terus no. Kok ketenggengan dulu aku. Loh, endi? Loh, terus iku next. Nah, ya 16 ya bawa iku 15 soalnya. Kenapa saudara Tuhan mau saudara mengerti ini? Untuk memberitakan. Itu loh. Hari ini kamu dihina, direndahkan, sabar. Sabarnya jangan kelesetan. Lah kok kelesetan, malah kemis-kemis kelesetan. Minggu kelesetan. Jangan dipek setan sampai anak kelesetan. Tapi Anda membangun kesabaran dengan rajin. Amin. Doa pagi ada, ayo yang Lois, serbu tempat ini. Serbu saya bilang. Bangun jam 3, saya jam 4 udah bangun tadi streaming di hotel. Setiap hari saya. Katakan amin. Yang bisa serbuan tempat ini saudara. Di sini ada doa pagi tiap hari? Tidak. Ada tiap hari. Serbuan. Bukan karena disuruh, bukan. Tapi ngerti sekarang saudara. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu apa? Benar. Saudara nyanyi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Klesetan. Hah? Gimana orang lihat Tuhan Yesus baik? Makanya hari ini bikin saudara saya kasih tahu ya. Tokomu ditambah rame sama setan. Supaya kemis tidak datang. Kon ya. Ayo kon. Pak, Tuhan memang baik Pak. Omset saya tambah. Terus ibadahmu gimana? Ya sekarang ya cuman hari Minggu aja. Iku gak baik Tuhan iku. Katakan amin. Jadi saudara jangan berpikir, aduh ya Tuhan masih jauh lah. Masih jauh gereja itu, masih jauh. Saya itu sampai nangis terus Tuhan, apa aku sing kepinteran ya toh. Melayuni kadowen. Bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku. Dan tidak ada kecurangan padanya. Kapan ipar kita akan melihat ini? Tunggu 10 tahun depan. Asal jangan kelesetan lo ya. Nabur doa. Nabur pelayanan. Saya punya kakak ipar. Itu bukan Kristen saudara. Iki jam 9 kurang 5. Continue ya nanti sore ya. Nanti habis. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Ipar saya. Tapi belum mau mengikut. Kalau minta doa ke saya. Karena dia masih bingung dengan leluhur. Tapi dengar saudara. Kalau saudara orang yang tidak pernah kendor. Kalau di bahasa Alkitab ya, di surat Bilangan. Tuhan menemukan orang yang giat membela Allah. Itu keturunannya diselamatkan. Saudara, saya tidak mau kendor. Saya harus giat membela Allah. Giat melayani, giat beribadah, giat mengabdi. Maka meskipun, dengar saudara, kakak saya mati belum Kristen, saya percaya ada seorang yang berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Yang menyebut namanya. Dan saya percaya perjanjiannya kekal. Saya tidak pernah berhenti. Saya percaya satu orang diselamatkan. Seisi rumah pasti diselamatkan. Seisi kota, seisi bangsa. Tapi dicari orang yang membela Allah gitu loh. Katakan amin. Dicari saudara. Ojo ngrungono ajaran di luar ini. Sudah jangan dengar. Efesus 4 ayat 8 ayat terakhir saja saya baca. Nanti sore yang mau datang lagi silakan. Saya akan sambung.
Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Susan, dapat lagu enggak? Dapat lagu naikkan. Bukankah ia telah naik? Oh maaf, ayat 8 dulu ya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Manusia loh ya. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Siapa dia? Tuhan Yesus, betul? Oke. 11. Dan Tuhan Yesuslah yang memberikan. Baik rasul-rasul maupun nabi. Rasul sama nabi sudah selesai masanya, betul? Sekarang siapa? Pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. Jadi saya kalau doa, Tuhan, mari lawat para gembala, pendeta, pengajar, penginjil. Dan gereja diberikan kepada gembala. Jadi yang kasih gembala itu Tuhan Yesus, saudara. Amin. Untuk apa sih saudara kok diberikan dari gembala? Ada pengajar nanti. Biasanya gembala itu yang ngajar, yang nginjil. Betul? Dia punya kenabian, kerasulan, biasanya begitu. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, ayat 12, next Chris. Jadi saudara memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ngerti sekarang saudara? Tubuh Kristus itu gembala, kepala, dan ini anggotanya. Nah ini perlu dari kami saudara. Jadi kami pun gembala-gembala tidak boleh tidak bertanggung jawab. Saya benar-benar harus ngerti ini dan saya harus memperlengkapi. Saya harus memberi pengertian bahwa hari ini you mesti dewasa. Nah. Kamu mesti tak kasih tahu bahwa kamu bukan sekedar umat Tuhan, tapi kamu adalah orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk memikul gereja ini bersama-sama. Supaya upahmu sama dapat. Nah ini bagian gembala. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Iman yang mana saudara? Kalau imanmu sendiri-sendiri, kamu gak bisa kebangun apa-apa saudara. Iman yang kamu peroleh dari gembala, nak. Gembala wajib mengangkat imanmu, memberi pengertian yang benar tentang Yesus Kristus anak Allah. Kedewasaan penuh. Saudara, saya gembleng jemaat tidak main-main saudara. Dan saya terkenal galak. Sampai mendapatkan kesatuan iman. Sampai tanya setiap jemaat yang melekat sama saya loh ya. Sebab ada jemaat-jemaat yang maybe saya bilang, kamu tidak melekat sama aku. You bukan tubuhku. Saya kasih tahu begitu. Apakah kamu memang melekat kepada saya? Saya tahu tubuh saya. Saya tahu tubuh saya. Dan main-main saudara. Bukan sekedar masuk gereja gede, pokoknya rame. Sing datang bintang film tah. Kemudian saudara duduk. Itu apa saudara? Kalau itu baru orang tidak mengenal seperti saya. Dulu tidak kenal. Dapat Tuhan Yesus datang. Boom! Saya ngalami. Saya ngalami Tuhan Yesus. Itu saya baru bertumbuh. Maka saya harus ditanam. Bagaimana mungkin toh saudara, oh di situ ada gereja besar. Saya bilang, hei sini kamu. Kowe pernah telepon gembalanya enggak? Kalau ada masalah nyari saya. Loh, masalah wis mari. Balik mana saudara? Lah kurang ajar loh itu ya. Kurang ajar enggak? Ya saya rela lah, enggak apa-apa. Saya banyak melayani di Jakarta. Tapi ngono-ngono neng ojo ngono, saya bilang. Kamu ada masalah kok enggak lari sama gembala yang ribuan itu loh. 10.000 jemaatnya, tapi kamu butuh apa-apa kok neng aku yang cuman dikit jemaatnya. Kan Boceng Li, saudara. Do you know Boceng Li?
Apa Pak Bucingli Pak David? Bu David, apa Bucingli itu Bu? Apa? Kurang ajar ya. Betul lah. Om Bucingli itu not make sense. Orang masuk akal. Sungguh saudara saya itu sampai negur. Kamu ya. Kamu digembalakan di mana? Di gereja itu. Pernah enggak kamu datang ke gembalamu? Orang pernah. Itu gembala apa pimpinan? Kalau pimpinan perusahaan ya saudara. Saudara datang misalkan ke department store yang besar terkenal. Jelas gak akan ketemu CEO-nya. Ketemunya ya paling SPG ini toh saudara. Betul gak? Ya enggak apa-apa. Itu kan department store. Nah gereja masuk department store ta. Gereja itu restoran ta. Restoran gede. Ya ketemu sama bosnya. Ya cuma satu restoran di Tuban ketemu bosnya Bu Woto ini. Karena itu bukan restoran. Haleluya. Rumah makan surga. Amin, amin. Ada bos gede. Anak saya itu gak bisa ditemui sama klien. Gak semua orang. Gak popo, itu restoran. Tapi gereja bukan restoran. Gereja adalah rumah doa segala bangsa. Rumah penggembalaan. Katakan amin. Ngoten loh Bu. Sampai orang itu punya kesatuan iman yang sama dari gembala. Nggak usah tak bengoi. Maka mereka akan mengalami kedasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan penuhan Kristus. Kenapa? You minta maaf ya, minta maaf. Kamu ikut di sini berapa tahun? Kenapa kamu nggak mengalami kepenuhan Kristus? Kamu nggak punya kesatuan iman. Kesatuan iman dengan siapa toh Pak? Ya dengan bergembala dong. Masa dengan Pak Di yang sudah almarhum? Oh iya, Pak Di almarhum ya. Saya sudah ikut 15 tahun Betani. Saya lebih dekat dengan Pak Di. Loh, ya apa sih sampean ini? Masih bersama saya enggak ini? Sudah lapar belum? Kalau belum ya 1 jam lagi. 14. Ini nanti tak jelas nanti sore gitu loh. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Tuhan Yesus itu sedih kalau melihat saudara anak. Siapa anak-anak? Anak-anak itu pencolot sana, pencolot sini. Golek seneng wae. Nyoba sini, nyoba sono. Anak-anak itu cuma mikir no awake dhewe. Sudah waktunya saudara nggak bisa lagi. Ini Tuhan mau datang. Kalau saudara hari ini pertumbuhan rohanimu hanya berkutat di hidupmu toh. Ayo saudara beralih. Amin. Wis toh percaya saya. Kue mesti selamat, mesti selamat. Bukan cuma kamu. Sak keturunanmu loh. Bahkan saudaramu, iparmu yang belum percaya Tuhan Yesus. Mereka akan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Amin. Makanya ojo kendor. Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, hati-hati pengajaran di mana-mana. Gereja hari ini buka saudara, yang penting penuh. Ora peduli kowe selamat apa ora. Wis. Karena mereka tidak bergembala. Tanya aja gereja yang besar satu jemaat. Hei, kamu pernah enggak telepon gembala? Enggak pernah. Apa you digembalakan? Bagaimana mungkin toh saudara? Sekarang ngerti. Itu bukan berarti saudara enggak boleh hadir ke KKR. Kemudian, ayo sama enggak apa-apa. Tapi digembalakan di mana? Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan. Mereka yang menyesatkan. Cari untung saudara. Ben akeh persembahannya ben banyak. Sugih. Maka umat kok mau dibodohi loh saudara. Kok ya katut nih. Padahal tiap minggu cuma diajak nangis-nangis sampai mikir no awake dhewe terus saya dengar kesaksian-kesaksian. Kapan disuruh ayo rajin doa pagi. Ora ono sing ngomong iku. Ya paling ben dompetmu tebel. Caranya supaya keuanganmu tambah 100 kali lipat. Caranya doa pagi. Iku salah. Kelicikan mereka yang menyesatkan.
15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Kristus kepala. Ya ketemu Tuhan Yesus dewe itu di rumah itu loh. Kepalanya di mana kalau nggak gembala sekarang? Anda mau tembus Tuhan Yesus, dikaplok sama Tuhan Yesus, nggak aturan itu. Masih bersama saya enggak ini? Sudah mulai emosi enggak saudara? Udah mulai tersinggung enggak? Udah mulai pengen dan cepat keluar enggak? Belum Pak, tak terus no saudara. Sampai pegel sampean sama aku. Haleluya. Lu benar saudara. Kepalanya itu ya manusia bukan kucing. Pegel saya saudara. Pak saya ini ke gereja ini lihat Tuhan. Tak kaplok lu sampean. Terus mau anggap apa? Awak-awak ini lo kucing ah. Kamu apa? Dianggap terwelu ah. Iki menungso. Siapa kamu namanya? Gideon. Ini orang. Siapa yang ngomong Gideon tikus angkat tangan? Oh tikusnya singer. Dek Betani ku kebun binatang yo. Ono monyet sing jadi singer. Kok kok ibu monyet. Nah kene. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Pelayanan. Semua ambil bagian. Bukan cuma gembala. Mikul bareng gitu loh. Amin, amin. Meskipun 5 orang pikulan terus. Upahmu besar di surga. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya. Dan membangun dirinya dalam kasih. Nanti sore saya tunjukkan. Kenapa kasih itu yang terbesar? Kan aneh. Ini rahasianya. Udahlah, kalau ada orang yang keluar dari tempat ini. Jangan dimarahi. Jangan dimusuhi. Ora jodoh, ngono loh. Lelek bukan jodohnya enggak bisa. Katakan amin. Ora popo. God bless you. Tuhan berkati saudara.